Shalom. Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke aula Ebenezer atau Betsean. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau hampiri tahta kasih karunia Allah. Kita mau menghampiri kekudusannya yang akan membuat kita selalu terpesona. Karena dia begitu baik, dia begitu agung, dia begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan di atas. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi
tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Bagimu Yesus
Raja dan Tuhan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang mengikuti lewat streaming, senantiasa kami sama-sama menikmati hadirat-Mu. Menikmati kuasa daripada-Mu Tuhan. Biar lewat setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu. Menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar urapan Allah senantiasa memenuhi hidup kami. Dan kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Puji kita Yesus Tuhan. Kristus. Dan biarlah hari lepas hari kehidupan kita mau tetap Tuhan menuntun perjalanan kita. Amin. Dan kita mau tetap dipuaskan oleh kasih setia Tuhan. Haleluya. Bertambah-tambah indahnya hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indah. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah. Sekali lagi katakan, hari lepas hari. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari,
Karena kita mau tetap puas dengan Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu Dia sediakan buat kita. Haleluya. Apapun yang menjadi keperluanmu, kebutuhanmu, Tuhan pasti sediakan. Amin. Dan Dia akan jadikan kita sebagai umat-umat pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami adalah umat-umat pemenang Tuhan. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan sama-sama. Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Terlebih dari pemenang. Kita lebih 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 dari pemenang. Katakan jika Allah di pihak kita, katakan sama-sama. Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera
sejahtera bagi jemaat yang mengikuti ibadah GPDI COTW Temanggung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saksikan dulu informasi dalam COTW News. Streaming ibadah dapat diikuti pada hari berikut ini. Persembahan dapat Anda transfer ke rekening sebagai berikut. Bagi jemaat GPDI COTW yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan sembako, obat-obatan, atau ingin cek saturasi dengan menggunakan alat oximeter, Anda dapat menghubungi sekretariat dengan nomor 089 77 00 8435 atau dapat menghubungi Ibu Tiwi di nomor 0857 4238 4499. Jangan lelah untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Demikian COTW News kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saat-saat ini kita mulai takut dengan keadaan yang sering kita dengar. Kita mulai khawatir bagaimana dengan masa depan saya. Bagaimana dengan perekonomian saya. Sedangkan yang di sekitar saya sudah begitu banyak orang yang terpapar. Tetapi kita mau tetap pegang firman Tuhan. Walau 1.000 bahkan 10.000 boleh rebah. Tetapi Dia tetap penolong kita yang sejati. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit hampa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
Allah penolongku. Walau 10.000 rebab di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebab di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebab di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebab di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebab di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Kami mau mengimani Tuhan, memberiku kemenangan. walau 10.000 rebah ada di sisi kami Tuhan, namun Engkau tetap memegang kami, Engkau tetap tempat perlindungan kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu, atas segala anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami. Di tengah-tengah dunia, fakta dunia yang memperlihatkan bahwa semakin hari semakin buruk Tuhan, namun kami mau melihat Tuhan dan mau mendasari kehidupan kami menggunakan fakta kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menikmati dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebagaimana pujian tadi mengatakan, Yesus memegang kita dengan tangan kanan kemenangannya. Walau 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan kita. Waktu kita menyanyikannya memang rasanya mudah, ya. Rasanya mudah kita menyanyikannya waktu membaca Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kenyataannya ada 1.000 orang di kiri kita, 10.000 di sebelah kanan, mati atau sedang sekarat, itu pengalaman gak mudah. Ada salah satu rekan kami, ya, karena memang ya puji Tuhan, dia sudah sembuh, keluarganya juga sudah sembuh. Tetapi dia menceritakan kepada kami bagaimana pengalamannya ketika ada di satu ruang isolasi di sebuah rumah sakit. Di satu kamar bersama dengan 20 orang. Dan benar-benar diisolasi. Dan dia hanya berkata, sekalipun saya pendeta, rasanya ngeri juga lihat orang di samping kanan, samping kiri. Ada yang mengerang, ada yang sampai jungkir balik, ada yang sudah jengking-jengking. Karena apa? Mungkin karena memang ada, ya mungkin itu adalah sebuah prosedur di sana. Jadi mereka hanya akan dijenguk oleh tenaga medis pada jam-jam tertentu. Karena tenaga medis itu harus menggunakan APD yang harganya cukup mahal. Sehingga kalau belum jamnya, maka sepertinya hanya dilihat saja dari monitor. Dan dia mulai merasa rasanya melihat sekeliling itu baru 20 orang. Sekeliling rasanya sedang dalam keadaan sekarat, hati ini menciut juga. Jadi memang rasanya tidak mudah ketika kita seperti dikepung. Dan kadangkala kita mulai berpikir, bagaimana saya tidak khawatir? Karena saya melihat fakta sekeliling saya. Saya mau beritahukan, kekhawatiran yang saudara miliki itu adalah wajar. Karena Tuhan memang yang memberikan, ya. Tuhan memberikan di dalam manusia normal, kita punya otak. Ya, kita punya otak, tetapi minggu lalu saya sempat singgung. Ada bagian di tengah otak kita yang namanya amigdala. Amigdala itu bentuknya kecil seperti kacang almond. Ya, sudah tahu kan kacang almond itu kecil sekali, persis ada di tengah otak kita. Ya. Dan amigdala itu adalah satu jaringan syaraf yang akan, mungkin daripada saya salah, yang berperan di dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi. Amigdala adalah jaringan syaraf yang memediasi banyak aspek emosi dan memori. Jadi di amigdala. Jadi ketika bayi lahir, bayi hanya punya 2 ketakutan. Takut dengan suara keras dan takut jatuh. Bayi lahir hanya punya 2 ketakutan. Manusia dewasa punya 10.000 ketakutan.
Jadi saudara lihat, sebetulnya dari bayi, dari lahir sampai dewasa kita belajar 9.998 ketakutan. Dan itu memang disebabkan oleh amigdala kita. Pak, berarti kenapa Tuhan taruh amigdala? Amigdala itu penting dalam hidup kita. Karena itu menjadi kayak sistem pertahanan tubuh. Contoh yang gampang, misalnya kalau saudara kepleset. Saudara kepleset, maka saudara nggak perlu mikir gini, wah terus gimana ya, saya nggak pakai helm. Saudara nggak pakai mikir. Begitu saudara kepleset, tangan saudara secara refleks akan pergi ke arah jatuhnya saudara. Atau kalau saudara mungkin ada sesuatu atau ya saudara melihat saudara naik motor, kemudian kebetulan helmnya tidak full face, kemudian saudara lihat debu-debu, maka saudara nggak harus berpikir dulu, waduh gimana ya saya cara melindungi mata, enggak. Maka mata saudara cenderung pasti akan menutup atau paling tidak mengejap-ngejap. Buka tutup supaya apa? Melindungi. Tindakan-tindakan itu ditentukan, diatur oleh amigdala kita. Sesuatu yang rasanya sensorik, yang sepertinya reaktif. Karena kita sudah belajar di masa lalu. Dan itu diingat oleh amigdala kita. Begitu kita melihat ada mobil yang melaju kencang dan sepertinya tidak terkendali. Kita nggak mikir, waduh saya sama mobil itu besar. Mobil itu saya lebih kecil, mobil itu lebih keras, saya lebih lunak. Saudara nggak mikir demikian. Tapi amigdala saudara membuat saudara cepat berlari menghindari mobil. Tetapi di sisi lain, amigdala itu karena berperan dengan emosi, sehingga itu berperan juga dengan rasa takut dan khawatir. Sehingga ketika melihat sama seperti rekan kami, ketika dia tidak melihat virusnya, dia tidak melihat yang lain, tapi melihat kenyataan di sekitar, amigdalanya langsung, rasanya langsung orang Jawa katakan cile aten. Jadi kecil hatinya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukurlah buat amigdala saudara. Ya. Saudara bersyukur buat amigdala saudara? Ya bersyukurlah. Gak ada salahnya kita pegang kepala kita. Yang punya kepala pegang kepala. Pegang khususnya ya di bagian. Dan katakan nih, Tuhan Yesus, saya bersyukur buat amigdala yang engkau taruhkan. Amin. Ya, bersyukur saja buat amigdala yang Tuhan taruhkan. Itu menjadi seperti sistem pertahanan diri sehingga engkau akan bereaksi dengan cepat menghadapi situasi. Tapi sekarang permasalahannya di sisi lain, itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kabar baiknya, ada firman Allah. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal 4, kita awali dengan ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ini ditulis oleh seorang rasul, ingat, bukan dalam kondisi baik-baik saja. Ditulis oleh seorang rasul yang tahu dia sedang dibawa ke Roma untuk dihukum mati. Untuk diadili, dan dia tahu dia akan nanti mati. Karena sudah diberitahukan oleh Tuhan, dia akan mati di kota Roma. Dan ketika dia ada di penjara, dia menuliskan kepada jemaat Filipi, di mana dia pernah juga dipenjarakan di kota Filipi. Tapi ketika dia menuliskan di dalam penjara, apa yang dia tuliskan? Coba saudara lihat. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Filipi 4. Mari kita membacanya bersama-sama. Ya, kita latih amigdala kita.
kita perkatakan firman Allah buat amigdala kita. 2, 3, mulai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Klik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan semua yang percaya katakan, ya, saudara bisa melihat Rasul Paulus dia menuliskan. Jadi jangan dipikir Rasul Paulus dia menuliskan dalam kondisi baik-baik saja. Dia menuliskan di dalam satu penjara. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan diadili. Dan Tuhan sudah kasih tahu, kamu akan mati di kota Roma. Jadi dia tahu waktu dia di penjara, berakhirnya bukan dilepaskan. Bukan. Seperti yang pikiran orang. Kadang-kala kita mulai berpikir kematian adalah satu tragedi. Tidak. Bagi orang percaya kematian adalah jembatan dari hidup yang sementara kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dia tuliskan, jangan kamu khawatir. Tetapi dia mulai berkata, biarlah kita serah semua yang baik, pikiran ini, pikirkan semua yang baik. Jadi Rasul Paulus tahu, dia juga secara jasmani dia bisa khawatir. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita mau belajar ketika kekhawatiran rasanya lebih dari iman. Tuhan gak pernah berkata gini, kamu gak boleh khawatir. Di dalam bahasa Indonesia memang selalu mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Tetapi di dalam bahasa aslinya selalu mengatakan gini, hendaklah engkau tidak tanggung bebanmu. Jadi serahkan bebanmu. Punya pengertian, serahkan bebanmu. Berarti khawatir itu adalah beban. Tapi kalau toh khawatir, serahkan. Serahkan kepada siapa? Kepada pemilik kehidupan. Coba kita lihat Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi berarti orang benar bisa khawatir. Karena orang benar bukan berarti kemudian kita jadi makhluk alien, makhluk dari luar angkasa. Enggak punya orang duwe wedi. No fear. Enggak punya takut. Kalau ada orang yang enggak punya takut, agak repot. Pergi kemana-mana, dia enggak pakai masker, enggak takut. Yang akhirnya akan mencelakakan hidupnya. Jadi enggak salah Tuhan taruh amigdala bagian itu di dalam pikiran kita. Tetapi kalau toh kita khawatir, firman Allah mengatakan serahkan khawatirmu. Nah sekarang permasalahannya gini, Pak, gimana caranya saya serahkan khawatir saya? Lah saya sebetulnya sudah pasrah kok sama Tuhan, tapi gak tahu kenapa ya, saya sampai gak bisa tidur. Selalu takut. Ketemu orang jadi trauma. Ketemu asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga jadi trauma. Ojo nyepak-nyepak kue. Kemudian semuanya disemprotin. Oke, enggak salah.
Tapi firman Allah mengatakan serahkan khawatirmu. Nah, bagaimana kita menyerahkan khawatir? Sebetulnya sama seperti tadi Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa pengertian bersukacita? Bersukacita artinya gini, secara emosi, secara batin, kita sedang merayakan sesuatu. Itulah yang bisa membuat kita bersukacita. Batin kita, roh kita, emosi dan pikiran ini merayakan sesuatu. Sehingga tidak heran misalnya ada seseorang dia lulus SMA. Batinnya, wah dia senang. Dia merayakan sesuatu, baju dicoret-coret. Semua. Tidak heran kalau orang yang sedang merayakan sesuatu, ada bahasanya ada ekstasi, ada kegembiraan yang meluap-luap. Sampai seringkali nggak masuk akal dikerjakan. Rasul Paulus katakan bersukacitalah. Merayakan, rayakanlah. Rayakanlah sesuatu sehingga batin dan emosimu engkau seperti dilingkupi oleh satu ekstasi. Tapi sekali lagi, bukan karena perkara yang fana. Apa yang perlu kita rayakan? Sederhana saja, hanya dua hal yang perlu kita rayakan. Rayakan kuasa Tuhan yang besar. Virus nggak kelihatan, tapi punya efek kepada seluruh dunia. Saya mau bertanya, apakah Tuhanmu kurang kuasanya dibanding kuasa virus? Kenapa seringkali orang lebih merayakan virus? Sedikit-sedikit pikirannya tentang virus, sedikit-sedikit yang disebar-sebarkan berita hoax tentang virus. Berita hoax tentang apapun. Tapi bukan merayakan kuasa Tuhan. Begitu terima firman Allah, oh iya. Tapi yang dibagi, coba sekarang kita introspeksi. Saudara mungkin punya WA, lebih banyak membagi apa? Beritanya dunia atau berita dari Allah? Yang saudara bagi kepada teman-teman saudara, yang saudara bagi kepada keluarga, yang saudara share di dalam status. Minggu depan kita akan bicara tentang status like. Yang saudara share di dalam storymu. Apa yang lebih banyak kalau kita presentasekan? Kuasa Tuhan ataukah semua keadaan dunia ini? Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rayakanlah Tuhanmu. Dia lebih besar. Berapa banyak kali kalau di gereja kita bisa berkata, dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Tapi seringkali dunia menjadi lebih besar. Sehingga itu yang lebih menyita perhatianmu. Dan karena menyita perhatianmu, oke, seringkali bahasanya ini, Pak, saya nggak punya kuota untuk ikuti ibadah. Kalau untuk ikuti ibadah nggak punya kuota. Tapi untuk ikuti yang lain-lain punya kuota. Halo? Mana yang lebih engkau rayakan? Kuasa Tuhan atau dunia ini? Kuasa dari dunia ini. Oke, saya nggak mau menghakimi. Bukan, tetapi waktu kita khawatir, waktu kita sedang takut, rayakan kuasa Tuhan. Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan demikian. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan ketika engkau membaca, engkau imani. Dan rayakanlah kuasanya. Bagikanlah kuasanya. Sebarkanlah. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. 2, 3, mulai.
Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dan semua yang percaya katakan, Dia Tuhan Allah segala makhluk. Makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil, virus sekalipun. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Kenapa enggak kita rayakan Tuhan lebih besar daripada semuanya? Ikuti protokol kesehatan. Kita harus tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Semuanya 3M ini bisa diringkaskan dengan 1M. 1M itu apa? Manuto. Taatilah. Orang bisa ngomong 3M, pakai masker, tapi diturunin. Pakai masker, tapi maskernya 7 bulan belum dicuci. Pakai masker, tapi maskernya, Kemudian jaga jarak. Tapi begitu ngantri, kalau udah ngantri di Indomaret, kalau nanti ada jarak 1 meter, diserobot orang. Manuto. Oke. Tapi rayakan kuasa Tuhan. Rayakan kuasa Tuhan. Injil Yohanes 1 ayat 14. Kabar baiknya, ketika enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 firman Allah mengatakan, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu Firman adalah Allah sendiri. Itu sudah menjadi manusia. Yesus dan Yesus adalah Immanuel, diam di antara kita. Berapa banyak kali kita nggak menyadari, yang lebih kita sadari adalah virusnya, yang lebih kita sadari adalah kekhawatirannya. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang besar ada besertamu. Tapi kalau Tuhan yang besar ada besertamu, membuat engkau manut, membuat engkau taat. Wah Pak, beberapa waktu lalu ada seseorang dia berkata, Pak, kalau ke gereja pusat boleh nggak maskernya tak turunin di bawah hidung. Lah kepep. Saya katakan, ya toh kebaktiannya cuma 1 jam. Manuto. Taat saja. Tuhan yang besar itu ada di tengah kita. Diam di tengah kita. Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Firman Allah juga menuliskan. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Ini memang bicara nanti besok. Tetapi ini juga bicara tentang kenyataan sekarang. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakelnya ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Berapa banyak kali kita begitu bangga. Saya punya. Kita bersyukur. Kita punya presiden, Bapak Joko Widodo. Kita yang di Jawa Tengah bangga. Kita punya gubernur, Bapak Ganjar Pranowo. Yang di Temanggung, kita bersyukur juga. Kita punya bupati, Bapak Hadik. Ya saya sebutkan sebutannya. Bersyukur. Tapi apakah engkau sadar engkau punya Allah yang besar? Tuhan berkata, engkau akan jadi umatku dan aku akan jadi Allahmu. Aku jadi penguasa yang berkuasa atas hidupmu. Ketika dia berkata, aku adalah Allahmu, aku yang berkuasa. Rayakan kita punya Allah yang berkuasa. Yang kedua, apa yang perlu kita rayakan? Rayakan posisimu. Loh kok bisa Pak? Ya, rayakan posisimu. Coba kita lihat Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11 mengatakan, suratan Roma pasal 6 ayat 11.
demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Perhatikan ini. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Posisinya mana? Dalam Kristus Yesus. Kabar baiknya, posisi kita bukan sendirian di luar, tapi posisi kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika Allah mulai berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Semua yang ada di dalam Yesus. Saya mengasihi Ibu Heni. Dia adalah belahan jiwa saya. Waktu saya berkata saya mengasihi dia, saya mengasihi jopon jeru, luar dalam. Termasuk saya kasihi ginjalnya, saya kasihi semua uritan, bukan uritan, usus. Usus rempelo yang ada di dalam dia, walaupun gak saya makan. Tapi karena ada di dalam dia, saya mengasihi semua yang di dalam dia. Begitu juga ketika kita percaya kepada Yesus, dan Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Setiap yang di dalam Yesus, berarti dikasihi Allah enggak? Ya. Dan kepada kita, Allah berkenan. Wow. Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi ketika kita merayakan Yesus, posisi kita di dalam Yesus, kita layak terima semua berkat rohani. Mari rayakan kuasanya yang tidak terbatas. Yang kedua, rayakan posisi kita. Saya aman di dalam Tuhan. Saya aman karena saya ada di dalam Dia. Mazmur 91. Ya, kita menjelang akhir. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 4. Coba saudara lihat. Ini adalah sebuah nubuatan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, klik, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sadarkah posisi kita? Berapa banyak kali orang mulai berpikir, aduh kenapa saya nggak di Singapura ya? Kenapa saya nggak jadi warga Singapura? Di sana COVID sudah dianggap kayak flu biasa. Kenapa saya nggak ada di Belanda? Kok nggak ada di Inggris? Masker bisa dilepas. Kok sekarang malah di Indonesia? Jangan menyesali semuanya itu. Tapi sadarkan, rayakan posisimu, engkau ada di dalam Kristus. Dan kabar baiknya di dalam Kristus kita aman. 2 ayat terakhir. Kembali kepada Yohanes 1 ayat 16 sekarang. Yohanes 1 ayat 16. Firman Allah mengatakan, waktu kita ada di dalam Yesus, dari kepenuhannya, from His fullness, dari kepenuhannya, kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Pak, kalau saya benar di dalam Kristus, kenapa saya terpapar COVID? Loh, rekan kami hamba Tuhan ada juga yang terpapar COVID. Tapi mereka mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Bahasa aslinya karis anti karisto.
Karis itu kasih karunia. Anti bukan artinya melawan. Ya, anti artinya melawan. Tapi pengertiannya juga ganti. Ganti artinya gini. Ada satu kasih karunia, kemudian akan diganti dengan kasih karunia yang lain. Ada satu berkat diganti dengan berkat yang lain. Ketika engkau sadar, engkau rayakan, saya punya Tuhan yang besar. Engkau rayakan posisimu, kita semua ada di dalam Kristus. Kita akan menerima kasih karunia, ganti kasih karunia, ganti kasih karunia, ganti kasih. Pak, ekonomi sedang susah. Jangan harap Tuhan, bukan kemudian Tuhan langsung memberikan 7 miliar. Enggak, kadangkala setiap hari Tuhan topang dengan kasih karunia, dengan anugerah. Ada rejeki, ada pertolongan setiap hari. Karis anti karisto. Ayat terakhir, Yesaya 48 ayat 18. Kita pernah singgung ayat ini. Ini kabar baik buat kita. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan begini. Ya, Yesaya 48. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Minggu lalu istri saya sempat sampaikan Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Kalau kita sendengkan, kalau kita pegang firman Allah, firman menjadi kesembuhan, firman jadi kehidupan. Sekarang coba saudara lihat, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di satu tempat pemandian di Banjarnegara, setiap 2 jam ada arus gelombang. Tapi arus gelombangnya hanya setiap 2 jam, 5 menit. Kalau saudara pergi ke pantai, arus gelombangnya berlangsung berapa lama? Terus, continue. Pernah berhenti? Enggak pernah berhenti. Boleh surut, tapi gelombangnya enggak berhenti. Boleh pasang, gelombangnya juga tidak berhenti. Kalau kita merayakan kuasa Tuhan, merayakan posisi kita di dalam Yesus, ada gelombang-gelombang anugerah Allah, enggak pernah berhenti. Amin. Boleh dalam kondisi sakit dan terpapar, ada anugerah Allah tersedia. Boleh dalam keadaan baik, sehat, gemuk, Tuhan katakan, aku tetap lindungi. Inilah kasih Allah. Itu sebabnya fokuskan hati kita kepada Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang,
dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mungkin saudara yang di rumah, saudara mulai berpikir, kalau hari-hari gini saya rasanya kepengen ke gereja. Saya ingin menikmati hadirat Tuhan. Bukankah Wahyu 21 ayat 3 tadi mengatakan, Aku akan berdiam, tabernakelku, bait suciku ada di tengah kamu. Gereja bisa ditutup, tapi tabernakelnya Allah ada di rumah saudara masing-masing, di tempat kita masing-masing. Dan Tuhan berkata, Aku akan jadi Allahmu dan engkau jadi umatku. Aku yang bertanggung jawab dengan hidupmu. Aku berkuasa atas hidupmu. Apapun keadaan saudara, rayakan kuasanya. Apapun keadaan saudara, rayakan posisimu di dalam Tuhan. Sehingga engkau akan lihat Dia begitu memikat hati kita. Amin, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kami percaya pertolonganmu begitu ajaib, haleluya, memikat rayakan kuasa-Mu Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, kami rayakan posisi kami dalam Kristus. Amin, amin, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mata kami tertuju padamu, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. karena Engkau tetap adalah Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Amin, Yesus. Engkau tetap bertabernakel dimanapun kami berada. Karena bait Allah sejati bukanlah gedung gereja ini, tapi bait Allah sejati adalah hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami alami penebusan, kami ada di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kami. Engkau bertabernakel, Engkau ada dan tinggal di dalam kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara kami dalam kondisi sedang sakit Tuhan, sedang mungkin ikuti isolasi mandiri. Engkau ada beserta dengan kami, dan di dalam nama Yesus kami terima kuasa Tuhan terjadi. Kami terima kuasa Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Engkau adalah Allah segala makhluk dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau berkuasa atas setiap pribadi. Engkau berkuasa atas setiap pribadi. Engkau berkuasa atas setiap laki-laki. Engkau berkuasa atas setiap perempuan. Engkau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan, puji Tuhan kami sehat, puji Tuhan kami terpelihara. Tapi kami khawatir, hari ini kami serahkan khawatir kami ke dalam tangan-Mu. Kami rayakan kuasa-Mu, kami rayakan posisi kami ada di dalam Yesus. Sehingga Tuhan di dalam Engkau Tuhan kami aman, di dalam Engkau kami terpelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Bahkan hamba-Mu berdoa buat perekonomian setiap kami, tapi berdoa juga buat perekonomian seluruh bangsa Indonesia. Dari pengusaha besar, pengusaha kecil, sampai kepada pengusaha mikro sekalipun. Tuhan, topanglah bangsa ini, topanglah perekonomian kami di tengah masa yang sukar. Kami mengalami karis anti karisto, di mana kasih karunia demi kasih karunia terjadi bagi kami, terjadi bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kerote, terjadi juga bagi mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kabinet yang ada Tuhan. Aparat keamanan, aparat militer, tenaga-tenaga kesehatan, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami, setiap seluruh rakyat Indonesia, kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Yesus kami tinggikan, Yesus kami tinggikan atas pulau-pulau besar. Yesus kami tinggikan atas pulau-pulau kecil, atas setiap rakyat Indonesia. Dan kami boleh melihat setiap yang memandang, setiap yang percaya kepadamu diselamatkan, disembuhkan. Dan kami mengucap syukur itu terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri kebaktian kami, tapi hubungan kami dengan Engkau tidak akan pernah berakhir. Kami terima pertolongan-Mu, kami terima Tuhan kasih demi kasih karunia setiap saat seperti gelombang-gelombang laut. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus di kayu salib. Engkau ada di dalam Yesus. Engkau menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dari pengalaman iman kepada pengalaman iman. Dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan menikmati dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh, jiwa, tubuhmu. Alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana. Kuasa kegelapan, roh jahat ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan berkati.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.